Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, di konten kali ini saya akan menjelaskan ya. Ini sesuai judul, cara mengatasi akun gagu sampai menjadi gacor. Oke, teman-teman. Ini pertanyaan yang nggak ada habis-habisnya dan selalu muncul, selalu ada pastinya. Karena di dunia perojolan ini atau dunia Gojek ini, pasti yang namanya kestabilan itu hampir sulit dicapai atau hampir rata-rata sulit lah istilahnya untuk menstabilkan akun itu, untuk mendapatkan pendapatan yang baik, mendapatkan trip yang baik itu cukup sulit gitu teman-teman. Nah, itu cukup sulit itu bagi kalian yang belum memahami cara mengolah akun dengan tepat gitu teman-teman. Belum nemu ininya aja caranya. Nanti kalau udah nemu caranya, itu kalian akan lebih enteng lagi cara mengolah akunnya, lebih tenang, lebih lebih santai, lebih asik lah gitu teman-teman kalau kalian udah paham cara-caranya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ini teman-teman, saya mau kita atau kalian yang akunnya gagu-gagu ini harus membentuk pola pikir atau mindset dulu nih teman-teman ya. Jangan beranggapan atau bertujuan atau orientasinya nih ya. Orientasi nih teman-teman. Orientasinya hanya kepada hasil teman-teman. Itu kebanyakan driver itu begitu. Terlalu fokus di hasil aja. Hasilnya aja pengennya langsung segini. Langsung jadi. Itu kebanyakan kayak gitu. Tapi dia gak menikmati atau mempelajari step by step prosesnya ini. Jadi ketika akunnya jadi gacor atau udah normal, itu dia itu lupa itu prosesnya itu semacam apa, cara ngolah akunnya yang kemarin itu seperti apa, cara meningkatkan akun kembali, menormalkan akun kembali itu udah gak ingat karena orientasinya aja udah salah gitu. Orientasinya hanya di hasilnya. Jadi ketika akunnya kembali drop atau kembali gagu, itu kebanyakan kayak gitu, bingung lagi. Permasalahannya sama, itu lagi muter bolak-balik begitu aja terus sampai seterusnya. Itulah yang harus kita perbaiki dulu, orientasinya dulu nih teman-teman ya. Orientasinya jangan di hasil aja. Orientasinya ini kita harus pelajari prosesnya. Karena mental atau mentalitas driver itu ditunjukkan saat akunnya itu dalam posisi down drop gitu. Mentalnya itu yang paling pengaruh. Kalau mental driver itu bagus dalam menangani atau menghadapi akunnya drop atau gagu, itu pasti ditentukan dari proses itu teman-teman ya. Jadi kalau kita orientasinya hanya ke hasil, itu salah besar. Itu dulu teman-teman ya, orientasinya harus kita rubah dulu mindsetnya. Orientasinya harus ke proses. Oke, itu dulu ya yang harus kalian benahi dulu prosesnya. Nah, ini langsung aja ke materi teman-teman ya. Dan di sini saya udah buat sedemikian rupa artikelnya. Ini saya buat sendiri berdasarkan analisa atau sampel-sampel yang udah saya kumpulin, udah saya tinjau, udah saya analisa dari segala macam akun, termasuk akun saya sendiri, termasuk akun teman-teman di lapangan gitu teman-teman ya. Oke, ini cara mengatasi akun gagu sampai gacor. Ini akun gagu ini saya kategorikan lagi-lagi ya, saya ulangi lagi. Itu di bawah 5 trip, 3 trip atau pendapatan ya 50.000. Itu dalam waktu reguler, artinya dalam waktu reguler atau full time gitu teman-teman ya, bukan yang sampingan ya. Ini saya ngomongin yang full time, 10 sampai 12 jam atau 8 jam itu yang paling minim. Nah, untuk langkah pertama yaitu nih teman-teman ya. Pastikan ini saya bold dulu ya. Nah, ini pastikan akurasi map selalu tinggi. Ini penting atau nggak penting, kalian harus selalu cek ini. Karena pengaruh atau nggak pengaruh ini karena kita bekerja dalam sistem
Google Maps, itu order kan nyari lokasi kita. Ini harus optimal, artinya itu dulu. Pastikan Google Maps selalu tinggi mapsnya. Update Google Play Service. Tahu nggak akun Google Play Service, Android Web View, dan Google Maps. Ini harus diperbarui. Nanti kalian cari aja Google Play Service, itu kalian harus selalu update. Itu namanya kalau di bahasa Indonesia itu penghikmat Google Service namanya. Oke, itu satu. Biar langsung ke poin 2 ya. Nah, untuk langkah kedua, nah ini teman-teman ya. Langkah kedua, on-nya usahakan pagi teman-teman ya. Kalau kalian motornya sehat, motornya normal, bisa diajak buat menormalkan akun, bertarung lagi untuk memperbaiki akun, kalian keluar pagi sebisa mungkin ya. Itu momen-momen dimana orderan itu lebih banyaknya, paling bagus itu pagi teman-teman ya. Paling baik itu pagi, mulainya kan ritmenya nanti pas udah di sore itu ketemu yang namanya peningkatan pendapatannya tercapainya sampai jam berapa. Jangan sampai kita keluarnya siang atau sore, bahkan itu akan mempengaruhi mental dan kondisi fisik kalian, karena kondisi dalam keadaan akun drop, terus mental kita pastinya drop juga pastinya. Terus jadinya kondisi fisiknya juga turun di malam hari, itu pasti ngaruh. Jadi nggak maksimal. Yang maksimal itu pagi, kondisi dalam masih keadaan fresh, habis bangun tidur gitu kan. Kalau bangun tidurnya malam, terus tidurnya kan malam, bangun pagi kan lebih enak gitu, lebih seger gitu, lebih pokoknya buat meningkatkan akun itu lebih bagus pagi, intinya itu dulu. Nah, on dari jam 5:30 sampai jam setengah atau jam 6 sore atau maksimal jam 7 malam lah ya kalau sama istirahat. Selama 2 minggu teman-teman ya. Selama 2 minggu awal sampai kondisi 20 trip atau nih teman-teman, atau pendapatan minimal 200.000. Kalau 20 trip kan artinya 20 trip lah, bebas segala macam. Kalau emang bisa 200 lebih itu bagus. Nah, ini sampai ketemu yang namanya pendapatan 200.000 dalam 2 minggu itu udah waktu yang lama teman-teman ya. Dalam jangka waktu yang cukup lama kalau 2 minggu bagi saya ya. Kalau buat kalian yang di luar Jakarta itu mungkin cocoknya pasnya itu 2 minggu. Nah, atau hanya on di jam ramai buat beberapa sesi di jam layanan tertentu ya. Kalian nih akunnya karakternya layanan apa nih? Buat beberapa sesi di jam layanan tertentu itu maksudnya layanan tertentu itu jamnya misalkan jam goret maunya pagi aja, terus siangnya off, terus baru keluar sore, atau keluar agak siang jam 2 lagi lanjut, atau jam-jam goret lah gitu ya, atau mau jam gosen aja. Itu bisa. Kalian jam gosen aja keluar siang jam 8 lah ya. Kalau siang-siang banget kurang bagus, nanti ketemunya pas sudah ketemu sore itu agak melambat gosennya gitu. Itu minimal on beat-nya 10 sampai 12 jam. Jika perlu tambahan jam, tambahkan 1 jam. Nih, ingat ya teman-teman ya. Kalau udah 12 jam nih, targetnya masih belum tercapai dari target awal nih ya. Kalian bisa tambahin waktu 1 jam gitu teman-teman ya. Jika orderan sudah tidak masuk dalam waktu jam tersebut nih, artinya dalam waktu tambahan 1 jam itu nggak dapat order sama sekali nih teman-teman ya. Nih kita udah nambahin nih jam on beat-nya 1 jam, tapi dalam waktu 1 jam itu nggak dapat nih teman-teman, nggak dapat orderan. Itu kalian lanjut besok aja, karena percuma kalau kalian lanjutin. Lebih baik besok aja lagi ya. Jika masih dapat nih, artinya jika masih dapat orderan 1 sampai 2 orderan atau lebih dalam waktu 1 jam tambahan itu, tapi target belum tercapai, bisa lanjutkan sampai maksimal 14 jam. Nah, ini lain halnya dalam waktu tambahan itu dapat order 1 atau 2 atau bahkan bisa lebih, itu kalian tambahin kalau masih kurang nih targetnya. Nah, target kalian berapa dulu nih targetnya?
mau ditargetin 100.000 dulu nih dalam awal-awal ini nih, awal mulai ngojeknya ini, berapa targetnya? 150, tapi belum sampai 150 bang, kalian tambahin 1 jam. Nah dalam 1 jam itu nggak dapet, kalian pulang. Kalau misalkan dapet, kalian terusin sampai ketemu targetnya 150.000 gitu, atau 100.000. Kalian lanjutin dulu, lanjutin 14 jam, udah itu udah maksimal 14 jam udah pulang. Kalau nggak dapet itu terlalu capek kalau diterusin ya. Nah terus apa aja deh bang yang perlu dinyalain layanannya? Nyalain semua teman-teman ya, kalau bisa nyalain semua. Itu fungsinya untuk apa bang? Nyalain semua untuk memancing orderan, untuk melatih respon akun. Karena akun ini kondisinya lagi drop parah, karena sebelumnya perharinya hanya 3 orderan itu perlu yang namanya menyalakan semua layanan yang ada gitu. Nah terus selanjutnya, nah ini kan layanan udah nyala semua, tapi yang keempat nih, poin keempat, ambil maksimal 2 layanan reguler, GoRed dengan GoSend dan GoRed dengan GoFood. Jangan campur nih teman-teman ya, saya tekanin sekali lagi, jangan campur 3 layanan reguler dan jangan campur GoSend dengan Food ya, kalau bisa. Kalau ya, ini metode yang sering saya arahin ke semuanya. Kalau ada pertanyaan kayak gini sering saya tanyain. Fungsinya untuk mendongkrak pendapatan lebih cepat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nanti kalau kalian ngambil 3 layanan sekaligus, nanti akun itu semakin berat. Logikanya kan begitu. Kan sistem Gojek itu sistem prioritas ya. Semakin banyak layanan yang kita bawa, yang kita sisipin di riwayat akun, itu akun akan terus mengalami penyesuaian terus dalam keseharian kita ngebit. Bener nggak? Logikanya gitu kan? Kan sistem Gojek ini sistem prioritas ya. Prioritas layanan, prioritas argo, prioritas spot, prioritas pendapatan. Itu yang namanya kayak gitu. Terutama prioritas layanan yang kalian ketahui. Yang kalian ketahui itu ya. Kalau layanannya makin banyak, makin sering menyesuaikan akun ini. Jadi akun ini kayak bingung gitu, terus menyesuaikan setiap harinya. Jadi semakin lama semakin sulit untuk berkembang akunnya. Nah itu dulu yang penting. Terus ilustrasi penerapan. Poin 5, jangan lepas fokus mobile. Artinya mobile ini melipir, geser, tapi gesernya harus benar-benar tepat. Jangan asal melipir gitu. Terutama di jam pagi, jam setengah 6 sampai jam 9. Kalau saya itu jam 5.30 sampai jam 7 itu bahkan nggak ada sampai 5 menit saya selalu geser teman-teman ya. Karena untuk memaksimalkan akun layanan GoRednya, karena akun saya kan GoSend ya. Ini kalau akun kalian juga sama kayak gitu, maksimal 10 menit lah paling lama, jangan terlalu dari itu terlalu lama. Kalau fungsinya itu, poinnya itu sebetulnya spot. Kita harus paham spot, harus cari-cari spot yang cocok dengan akun kita. Nah ini kan udah jangan terlalu lama ya geser. Terus jangan terlalu jauh dari spot GoRed. Misalkan spot GoRednya itu pemukiman, kalau daerah kalian ada pemukiman klaster-klaster itu lebih baik. Dan ada stasiun itu bagus, deket klaster itu ada stasiun itu lebih baik. Terus jam siang lanjut ke GoSend. Mobile lagi, nyari spot GoSend yang potensial, menunggu sampai 15 menit. Jangan sampai kita terlalu banyak diem, itu kuncinya kayak gitu. Kenapa akun banyak yang, atau bahkan driver itu sendiri bingung, akun kok nggak bunyi-bunyi, gimana mau ningkatin akun. Nah mau ningkatin akun itu ini caranya mobile teman-teman ya. Mobile itu bukan asal geser, harus tepat ya, harus tepat ininya, spotnya, itu fungsinya. Terus pastikan radiusnya nggak jauh dari area rame itu. Semakin rendah argonya semakin baik. Artinya kita memerlukan penyelesaian yang lebih banyak dari biasanya, karena kita lagi ngelatih akun gitu teman-teman ya. Penyelesaian semakin banyak semakin bagus, akun akan terproses lebih cepat gitu artinya. Nah kalau ada GoRed instan, daerah kalian lebih baik GoRed instan, bagus juga itu ya. Terus minggu pertama
Terus poin 6, minggu pertama selalu targetkan di 3 hari pertama jangan sampai zonk atau jangan sampai kosong, nggak ada orderan sama sekali. Direkomendasiin pendapatannya 50.000 atau 5 trip lah ya seharinya. Jangan sampai zonk gitu, jangan sampai nggak bawa apa-apa gitu. Itu terus gimana bang caranya gitu? Pertama jangan sampai zonk itu gimana? Boro-boro mau ningkatin pendapatan, orderan aja nggak ada yang masuk. Nah itu tadi fungsinya di poin ini teman-teman ya, mobile di poin 5. Nah terus di 3 hari selanjutnya nih, artinya di hari Kamis sampai Sabtu ya, usahakan selalu naik trip di angka 10 trip atau pendapatannya naik di angka 100. Nah dari 50.000 kan ke 100 ya tadi ya. Terus usahakan jangan sampai turun nih, ini poinnya nih teman-teman ya, jangan sampai turun, minimal sama lah, minimal sama 100.000 ya, kan udah dari 50.000 nih. Atau kalau kalian nggak dapat 50.000, 70.000 lah ya, tapi jangan sampai turun di bawah 50.000, itu ngulang lagi namanya. Nah terus 7 minggu kedua target trip sama. Di 3 hari awal itu kalian naikin lagi 15 trip 3 hari awal ya, atau di hari Rabu itu bisa mencapai 15 trip. Caranya kayak gimana? Caranya itu tetap mobile. Nah kan di minggu sebelumnya 100.000, nah di minggu ini harus bisa 150.000 di 3 hari awalnya. Artinya di minggu pertama hari pertama di minggu kedua hari pertama itu kalian naikin pendapatan dari 100 sampai 120.000. Terus hari kedua dari 100 sampai 130.000. Nah hari ketiganya dari 100 sampai 150.000. Intinya jangan sampai turun dari angka yang kemarin kita dapat. Misalkan hari Senin kita dapat 120, jangan turun di angka 100. Kalau bisa nahan 120. Kalau bisa lebih bagus naik 140 gitu hari Selasanya. Terus hari Rabunya bisa 150.000. Nah terus hari selanjutnya naikin lagi ke 3 hari selanjutnya ya, artinya dari hari Kamis sampai Sabtu di angka 20 trip atau 200.000. Sama kayak gitu caranya. Nah posisi hari Rabu udah 150.000. Nah di hari Kamis artinya harus berapa? 160, 170 begitu teman-teman ya. Jangan sampai di bawah 150 ya. Ingat ya, hari Kamis kan harusnya naik kan dari 150 ke 160, 170 gitu. Hari Jumatnya naik lagi. Atau kalau nggak bisa, kalian nggak kuat atau udah mentok, samain, jangan sampai turun kalau bisa. Fungsinya di sini teman-teman ya, di poin semua itu poinnya di sini. Poin 5 mobile nih teman-teman ya, mobile itu aja sebetulnya. Kalau mau naikin pendapatan jangan bingung, udah nggak usah bingung-bingung. Ntar saya jelasin kenapa mobile itu penting. Nanti saya ada datanya. Saya itu pakai data semua teman-teman ya. Kalau bikin konten itu saya pakai data, bukan ngebayang-bayangin, nggak ngebayang, pakai data gitu. Saya contohin langsung malah bahkan gitu. Nah terus kayak gitu teman-teman ya, sampai minggu ketiga target trip naikin lagi ke angka 25 trip atau pendapatan di angka 250.000. Nah dari hal ini lebih penting trip atau pendapatan bang? Untuk menormalkan akun itu lebih bagus itu pendapatan teman-teman ya. Akun-akun dengan kekuatan yang lebih tinggi pun pasti ujung-ujungnya pendapatan. Pendapatan dia tinggi, otomatis sistem akan selalu ngejar pendapatan itu. Kalau belum sampai pendapatan itu, dia masih ngasih terus teman-teman ya. Nah terus hari selanjutnya sama, modelnya kayak gitu. 3 hari selanjutnya naik ke angka 300. Naikin angka 300. Naikin angka 300 ya teman-teman ya. Oke. Sama kayak tadi prosesnya dari poin berapa? Poin 6 sampai poin 9 ini sama. Nah minggu keempat atau udah 1 bulan nih, menjelang 1 bulan, kalian kalau mau main satu layanan, kalau kalian udah nyaman 2 layanan itu, kalian lanjutin prosesnya sama. Kalau kalian mau nahan di angka 300 itu, kalian harus keluarnya sesuai dengan karakter akun kalian kan. Karakter akun kan udah gosen atau goret, itu kalian posisikan, kalian ngebitnya sesuaikan gitu teman-teman ya. Oke, poin 6 dan 8 itu 10. Poin 6 dan 8 antara trip dan pendapatan, ambil yang lebih dulu tercapai. Anggap
pendapatannya udah 300, kalian stop 300 gitu ya teman-teman ya. Kalau tripnya 30 tapi udah pasti jelas angkanya udah lebih, kalian ambil itu gitu kalau tripnya, tapi itu mah pendek biasanya ya. Pokoknya intinya orientasinya tadi, prosesnya kalian nikmatin, kalian pelajari, kalian pahami, insya Allah akun kalian nggak akan pernah gagu lagi. Itu yang paling penting. Jangan orientasinya selalu di hasil. Kesannya jadinya kalian nggak sabar. Nanti begitu akun mulai goyang, karena kalian down lagi, nggak tahu caranya kayak gimana, bingung lagi. Udah begitu aja terus circle-nya. Nah, terus 11 ini poin-poin udah dilakuin kan dari ilustrasi penerapannya tadi. 11, usahakan jangan sampai ada cancelan driver ini ya. Kalau cancelan CS itu nggak ngaruh teman-teman. Cara cancel SOP yang aman sesuai prosedur yang ada ya. Ini masuk sistem ya. Pastikan kalau goret nih, pastikan sebelum geser sudah di titik teman-teman ya. Sebelum geser sudah di titik ya. Jangan sebelum di titik kita udah geser di titik. Itu nanti kalau itu nggak ada pilihan, pelanggan tidak ada di tempat atau pelanggan tidak ada, itu nggak ada. Kita harus pastiin udah di titik baru digeser. Nanti bisa cancel by system. Terus gosen pilih lewat menu bantuan ya teman-teman. Barang melebihi kapasitas, keadaannya sesuai dengan aktual, jangan ngada-ngada. Kalau bisa begitu ya, kita nyari uang nggak usah ngebohong-bohongin lah. Kita biar usahakan jujur, apalagi untuk anak istri harus hasil yang baik lah, semuanya kayak gitu. Nah, terus supaya menghindari cancelan gimana bang? Kalau toko tuh hindari jam malam nih teman-teman ya. Jam malam ada orderan alamat menjemputan kiranya di mall, di ruko-ruko perkantoran yang jam-jam operasional atau jam kerja mereka itu nggak melebihi jam 5 sore, itu kalian lepas aja manual bid. Atau ciriin nih kode-kode gosen kan ada nih. Kode-kode gosen itu ada nih yang namanya GK11 dan GK91. Nah, GK11 ini yang dari e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Halodoc. Kemitraan Gosen Resto apa tuh namanya? Kemitraan Gosen Resto itu restoran yang punya aplikasi sendiri tapi kurirnya pakai Gosen gitu teman-teman ya. Kayak Burger King, Kopi Kenangan itu yang saya temuin ya teman-teman ya. Terus Warung Kito. Terus GK91 itu apa bang? GK91 itu perorangan, pesanan yang dipesan melalui aplikasi Gojek Customer langsung itu teman-teman ya. Atau penjemputan atau pengiriman multi instan ya teman-teman, kayak gitu. Multi instan yang dari multi pengiriman yang dari ini customer itu multi pengiriman ya, bukan multi instan. Kalau multi instan itu yang GK91 dari e-commerce. Oke, itu aja teman-teman ya. Dari sini saya akan bawa kuncinya, paling penting nih kuncinya di sini teman-teman ya. Kuncinya di sini teman-teman ya. Nah, sebentar nih saya contohin. Aduh lama ya. Nah ini teman-teman ya, kemarin saya contohin. Nah, kenapa spot itu penting, mobile itu penting? Kenapa mobile itu penting? Nah ini saya contohin, saya ambil Argo 60.000, tapi lokasinya nggak sesuai dengan karakter akun saya. Nah terus saya buktiin nih, lihat deh jamnya. Saya DO jam 10.25 ya, saya selesai. Nah itu dapatnya jam berapa tuh? 11.29. Itu saya diem di 3 titik teman-teman ya, masing-masing 10 menit. Itu nggak ada gedoran tiga tempat itu. Begitu saya melipir lagi, tiba-tiba masuk ini Argo 124 ke Bogor. Nah ini saya contohin lagi. Saya awam, nggak pernah ngorbit di Bogor ya. Ini saya ambil, saya contohin lagi. Ini bahkan bisa lebih parah nih ya. Ini ada melipir nih ya di Argo 66. Setelah Argo 6 itu melipir, hasilnya ini 1 jam. Melipir aja 1 jam, gimana nggak melipir? Nah ini contoh saya nggak melipir nih teman-teman ya.
Nah ini contoh nggak melipir di sini nih teman-teman. Nah lihat nih ya. Mana nih tadi? Ini contoh saya nggak melipir. Lihat, saya DO-nya jam 13.23. Baru di sambar atau di door itu jam 15.59. Artinya berapa jam tuh? 2 jam setengah. Itu nggak melipir, saya diem. Nah, kira-kira poinnya ada ketemu nggak? Yang ini nggak melipir nih. Yang dari 124.000 ke 10.000 itu nggak melipir teman-teman ya. Nunggu aja. Itu potensinya juga nggak bagus kata orang-orang situ. Saya kebetulan ngobrol-ngobrol juga ketemu teman di Bogor itu kan, sampai 2 jam setengah nggak bunyi. Di situ saya diem. Itu saya contohin loh, itu nggak mobile. Yang ini mobile nih, yang ini geser nih, yang 65.000 hasilnya 1 jam. Yang mobile aja sampai 1 jam, apalagi yang nggak mobile nih. Yang nggak mobile ketahuan tuh, ini main data teman-teman ya. Kalau kita nggak mobile kayak gini hasilnya. Nah gitu teman-teman ya. Nah ini saya di sini sambil nyortir arah pulang, nyari-nyari arah pulang nggak dapet, akhirnya dapet di di Parung. Di Parung baru dapet ke Mangga 2. Alhamdulillah dapetnya 370. Itu saya di Bogor itu nyortir juga teman-teman ya. Nanti ada saya bikin konten ini teman-teman, ngulas atau nge-review akun-akun YouTuber ya teman-teman ya, atau lokasi-lokasi yang saya bakal analisa, saya ceritain ke kalian semua. Misalkan kayak akunnya Bang Juple, akunnya Bang Plat, akunnya dosen, akunnya siapapun yang YouTuber, saya coba buat konten mengulas, menganalisa akun-akun mereka gitu. Oke? Nanti tunggu ya teman-teman ya. Itu bukannya menjulitin ya, itu hanya sebatas analisa, bukannya mau sirik-sirikan atau menyinggung-nyinggung, bukan konten menyinggung. Kalau saya nggak mau kayak gitu, karena nanti kembali lagi di saya itu nggak bagus lah ya, nanti jadi nggak bagus buat saya sendiri dan kalian. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan di sini poinnya paham ya, poinnya di sini teman-teman ya. Mobile, geser-geser nyari spot yang pas. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.